Hai semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting, yaitu kecurangan laporan keuangan. Kita akan mengungkap rahasia di balik fenomena ini dan faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukannya. Siap? Ayo mulai. Jadi, apa sebenarnya yang mendorong seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan? Nah, ada sebuah kerangka kerja menarik yang dikenal sebagai segitiga kecurangan, diperkenalkan oleh Cressy. Segitiga ini menggambarkan 3 kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pertama, ada tekanan. Bayangkan stres karena harus mencapai target keuangan atau masalah keuangan pribadi. Tekanan ini dapat mendorong seseorang untuk memanipulasi pembukuan hanya untuk menyelamatkan muka atau menghindari konsekuensi. Selanjutnya, mari kita bahas kesempatan. Ini adalah peluang yang dilihat seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa tertangkap. Kontrol internal yang lemah atau kurangnya pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang sempurna untuk tindakan tidak jujur. Dan terakhir, rasionalisasi. Disinilah seseorang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tindakan curang mereka dibenarkan. Ini hanya pinjaman, atau saya pantas mendapatkan ini, adalah pembenaran yang umum. Sekarang, mari kita bahas sifat dan motivasi di balik kecurangan laporan keuangan. Jenis kecurangan ini sering disebut sebagai kecurangan manajemen, karena biasanya melibatkan penipuan dan penyembunyian oleh mereka yang berada di posisi manajemen. Mereka tahu cara memanipulasi perkiraan dan penilaian profesional agar terlihat sah, seringkali memberikan bukti yang rumit untuk mendungklaim mereka. Auditor memiliki pekerjaan yang sulit. Mereka harus sangat berhati-hati dan kreatif dalam audit mereka untuk mendeteksi skema yang begitu cerdik. Motivasi di balik kecurangan manajemen terkait erat dengan segitiga kecurangan dan teori keagenan. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan muncul antara prinsipal atau pemilik perusahaan dan agen atau manajemen. Konflik ini dapat berasal dari faktor-faktor seperti rencana bonus, pertimbangan utang ekuitas, dan ukuran perusahaan. Untuk memerangi kecurangan, auditor mengikuti pedoman seperti yang ada di Standar Audit SA 23018. Standar ini mengharuskan auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit yang mempertimbangkan risiko salah saji material karena kesalahan atau kecurangan. Tapi tunggu, masih ada lagi. Segitiga kecurangan telah berkembang menjadi pentagon kecurangan. Awalnya, dikembangkan menjadi berlian kecurangan dengan menambahkan faktor baru kapabilitas. Ini mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan peluang melalui posisi seseorang di perusahaan. Kemudian diperluas menjadi pentagon kecurangan oleh Horwath. Sekarang mari kita bicara tentang peran manajemen dan dewan direksi. Tidak ada entitas, besar atau kecil, yang kebal terhadap risiko kecurangan. Ini adalah ancaman yang mengintai untuk semua bisnis, termasuk yang bergerak di bidang properti dan real estate. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko kecurangan. Ini termasuk dewan independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Manajemen puncak memainkan peran penting dalam membangun sistem untuk mencegah kecurangan. Dewan direksi memegang tanggung jawab utama atas tata kelola dan keberhasilan organisasi. Mereka menetapkan arah strategis dan memastikan bahwa manajemen melaksanakan strategi ini secara efektif. Manajemen, di sisi lain, bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dan memastikan kelancaran bisnis. Dan itulah penutupnya. Memahami seluk-beluk kecurangan laporan keuangan sangat penting bagi siapapun yang mengejar karir di bidang bisnis atau keuangan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih insightful. Sampai jumpa lagi.
Tetap penasaran dan tetap terinformasi.